Rumah kami yang dulu itu rendah, tiap hari itu kena rob. Karena kami memang sudah tidak mampu, jadi kita juga hanya pada waktu itu pikiran kami cuma hanya pasrah. Dulu sedih ya, sedih banget. Gimana ya, saya ikut sama ibu di rumah masih bebanin aja gitu. Harusnya kan saya harus punya rumah sendiri gitu. Tapi apalah daya ya, orang jualan kecil gimana. Saya kan seumur hidup nggak pernah punya rumah yang aman, yang layak lah. Aku kan rumahnya gubuk, Pak. Negara hadir untuk masyarakat dan berbagai upaya intervensi dilakukan di sejumlah bidang dalam rangka mewujudkan tugas penyediaan rumah layak sesuai dalam Pasal 28H Ayat 1 tahun 2011 melalui program Tuku Lemah oleh Omah, yang artinya beli tanah dapat rumah. Tuku Lemah oleh Omah terbagi menjadi 3 subprogram dalam penyediaan hunian yang layak. 1. Pembangunan baru atau PB relokasi yang menjadi solusi untuk 4 persoalan meliputi pemenuhan rumah bagi warga penghuni rumah susun sewa atau rusunawa, pemukiman liar di sepanjang sungai, lahan pemakaman, dan lahan milik pemerintah, serta kawasan kumuh dan kawasan pesisir terendam rob. 2. PB bagi korban bencana yang ditunjukkan secara khusus bagi warga yang terdampak bencana. 3. PB Backlog, langkah strategis pemenuhan bagi warga yang hidupnya menumpang di rumah orang tua, mertua, saudara atau kerabat, dan juga warga yang masih mengontrak atau sewa rumah. Bantuan yang diberikan berupa bahan bangunan yang terdiri dari material struktur rumah unggul sistem panel instan atau ruspin, dan material non-struktur berupa dinding dan atap. Memiliki rumah yang sehat dan layak huni adalah kebutuhan semua orang. Namun, bagi mereka yang hidup di bawah bayang-bayang kemiskinan, bermimpi memiliki rumah bagaikan mengukir di atas air, sesuatu yang mustahil dicapai. Intervensi di bidang perumahan melalui program renovasi rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Contoh pemanfaatan Tuku Lemah oleh Omah skema relokasi adalah komunitas pengrajin belangkon di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Selama puluhan tahun, warga yang bermata pencarian sebagai pengrajin belangkon tersebut membangun hunian liar di atas lahan pemakaman Tinalan. Tuku Lemah oleh Omah tidak hanya disiapkan untuk warga miskin yang belum memiliki rumah, namun juga sebagai solusi penanganan pasca bencana. Berkolaborasi untuk membangun ini. Jadi misalnya untuk lahan, kemudian juga kebutuhan utilitas tadi, sarana dan prasarana ini dari Pemkot Kota Madia. Nah, kemudian pondasi rumah itu disiapkan oleh Basnas. Kemudian sertifikat disiapkan oleh BPN, dan rumahnya itu dari Pemprov ya, dari Dinas Peraki Pemprov. Jadi rumah ini, satu rumah ini kurang lebih sekitar habisnya 50 ya. Kalau dihitung sekitar 70-an ya, 70. Ya. Oh, kalau total 100. Totalnya sekitar 100 jutaan. Tetapi kalau kita kolaborasi, semuanya bisa. Warga RT 5 RW 4 Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, untuk mengikuti program tersebut harus menyediakan lahan yang akan dibangunkan oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Setelah mencari-cari, ia mendapatkan kafling murah di Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Kafling berukuran 6,5 x 14 meter didapatkannya seharga Rp46 juta. Kebetulan ada 30 kafling yang dijual. Sang empunya lahan cukup bermurah hati. Kafling tersebut bisa dibeli dengan cara mengangsur tiap bulannya sesuai kemampuan. Syaratnya hanya membayar uang tanda jadi
sekaligus uang muka yang nominalnya juga sesuai kemampuan bayar setiap anggota komunitas. Warga kebetulan kakak sudah terpisah kayak gitu. Kebetulan ada program bantuan rumah berupa Ruspin senilai 35 juta. Syaratnya itu KTP muncul DTKS dan yang belum punya rumah terus punya tanah. Jadi bisa dibilang tukul lemah oli umat. Bantuan RT/LH ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bantuan ini tidak semata-mata bersifat karitatif, melainkan stimulan. Artinya, warga yang menerima bantuan diharapkan memiliki semangat untuk ikut bersuadaya dan berpartisipasi dalam perbaikan rumahnya. Warga yang berhak menerima bantuan perbaikan RT/LH adalah warga miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu atau BDT dan sistem informasi perumahan atau SIMPERUM. Warga wajib berstatus sebagai penduduk yang berdomisili tetap di lokasi kegiatan dan menempati rumah yang akan direnovasi. Calon penerima bantuan RT/LH ini adalah warga yang belum pernah mendapatkan bantuan pemugaran rumah dan bersedia untuk berpartisipasi atau bersuadaya dalam perbaikan rumahnya. Skema bantuan juga diberikan oleh pihak swasta melalui tangan-tangan Corporate Social Responsibility atau CSR, seperti salah satunya berkolaborasi dengan Bank Jateng. Corporate Social Responsibility atau CSR, perusahaan yang disalurkan untuk menyokong program pengentasan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, antara lain renovasi rumah tidak layak huni atau RT/LH. Tiap tahunnya Bank Jateng menyalurkan CSR dengan besaran yang fluktuatif sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Selama ini, Bank Jateng telah membantu renovasi 100 hingga 200 unit rumah RT/LH menjadi rumah sederhana, sehat, dan layak huni per tahunnya. Tugas Basnas bukan hanya menerima zakat, infak, dan sodakoh dari muzaki, tetapi juga menyalurkannya kepada mustahik. Kehadiran CSR dan Basnas tersebut sangat efektif dan solutif untuk menutupi lubang-lubang kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Kami sangat senang dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan terbit dan tersusunnya buku Sejuta Rumah untuk Sejuta Cerita. Buku ini sangat menarik dan kami di daerah sangat terinspirasi dalam pembangunan perumahan serta menjadi kumpulan cerita kita bersama dan memotivasi dalam mewujudkan kolaborasi pembangunan perumahan di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Maju terus pembangunan perumahan di Jawa Tengah. Semua kita tuliskan di dalam buku Sejuta Rumah untuk Sejuta Cerita, mewujudkan jalan untuk pulang.